Penunjukan Prabowo Subianto terhadap tokoh-tokoh gerakan buruh ke dalam lingkar kekuasaan dapat dibaca dari dua sudut pandang yang berbeda setelah Jumhur Hidayat memperoleh posisi di pemerintahan. Dan kini, Said Iqbal menjadi penasihat presiden. Muncul pertanyaan, apakah ini bentuk penguatan aspirasi buruh atau justru cara meredam kritik dari luar? Penunjukan Prabowo Subianto terhadap tokoh-tokoh gerakan buruh ke dalam lingkar kekuasaan dapat dibaca dari dua sudut pandang yang berbeda setelah Jumhur Hidayat memperoleh posisi di pemerintahan. Dan kini, Said Iqbal menjadi penasihat presiden. Muncul pertanyaan, apakah ini bentuk penguatan aspirasi buruh atau justru cara meredam kritik dari luar? Dalam perspektif yang kritis, langkah tersebut dapat dipandang sebagai strategi politik yang lazim digunakan oleh banyak pemerintahan, yaitu merangkul tokoh-tokoh yang sebelumnya vokal mengkritik kebijakan negara. Ketika seorang pemimpin gerakan berada di dalam struktur kekuasaan, ruang geraknya berubah. Kritik yang sebelumnya disampaikan secara terbuka di jalanan dan forum publik berpotensi bergeser menjadi masukan internal yang tidak lagi terdengar luas oleh masyarakat. Karena itu, sebagian kalangan menilai bahwa masuknya tokoh-tokoh buruh ke pemerintahan berisiko melemahkan daya tekan gerakan buruh sebagai kekuatan independen. Dalam pandangan ini, yang terjadi bukan pembungkaman secara langsung, melainkan proses kooptasi politik yang membuat suara kritis menjadi lebih lunak, karena kini menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya mereka awasi. Namun pandangan lain menyebut bahwa keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan justru membuka jalur yang lebih efektif untuk memperjuangkan kepentingan pekerja. Mereka tidak lagi hanya menyuarakan tuntutan, tetapi juga ikut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, apakah penunjukan Said Iqbal merupakan bentuk representasi buruh atau strategi meredam oposisi sosial akan dinilai dari satu hal yang paling nyata. Apakah setelah berada di dalam pemerintahan, ia tetap berani menyuarakan kepentingan pekerja ketika kepentingan tersebut bertentangan dengan kebijakan penguasa? Jika iya, maka jabatan itu menjadi alat perjuangan. Jika tidak, kritik tentang kooptasi akan semakin sulit dibantah. Salam integritas.